Di suatu tempat di Jepang terdapat desa terpencil bernama Furushiro yang terkenal dengan keindahannya. Tetapi ada satu keanehan. Waktu di sana berjalan lebih lambat dibanding dunia luar. Seorang pemuda bernama Haruki mulai merasa aneh dengan fenomena tersebut. Saat ia mengunjungi kota lain, jam tangannya selalu tertinggal beberapa menit lalu beberapa jam. Hingga suatu hari ia sadar bahwa desa mereka sebenarnya tidak bergerak maju, seolah-olah terjebak dalam waktu yang membeku. Malam itu di bawah bulan purnama, Haruki melihat seorang pria berbaju hitam berjalan di tengah jalan desa. Setiap langkahnya membuat bayangan memanjang dan di tangannya tergenggam lonceng perak kecil. Haruki merasakan ketegangan di udara dan instingnya memberitahu bahwa pria itu bukan sembarang orang. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul, Haruki memutuskan untuk mengikuti pria itu. Haruki mengikuti pria itu hingga ke sebuah kuil tua yang sudah lama terbengkalai. Langkahnya penuh rasa ingin tahu dan sedikit ketakutan. Saat Haruki melangkah masuk, tiba-tiba lonceng itu berbunyi dan dunia di sekitarnya berhenti. "Kau berani mengikutiku?" Pria itu bertanya tanpa menoleh. Haruki menelan ludah. "Apa yang kau lakukan pada desa ini?" Pria itu menoleh memperlihatkan mata keemasan di balik topeng burung hantu. "Aku adalah Jiku Nusuto, pencuri waktu." Haruki mengingat bagaimana orang-orang di desanya selalu takut perubahan hidup terikat pada kebiasaan lama yang menghalangi kemajuan. "Tapi jika kau mengambil waktu mereka, mereka akan terjebak selamanya," Haruki membantah. Jiku Nusuto mengangkat loncengnya. "Maka buktikan bahwa mereka menginginkan masa depan." Haruki tersentak. "Bagaimana caranya?" "Jika dalam 3 hari kau bisa membuat desa ini bergerak maju, aku akan mengembalikan waktu mereka." Tanpa berpikir panjang, Haruki menerima tantangan itu. Dengan semangat baru, Haruki mulai merencanakan langkah-langkah untuk membawa perubahan yang diinginkan. Dia mengumpulkan sekelompok pemuda desa yang juga mulai merasa resah akan stagnasi ini. Bersama-sama mereka menciptakan rencana untuk memperkenalkan teknologi sederhana yang dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari. Keesokan harinya, Haruki mulai berbicara dengan para penduduk, mendorong mereka untuk mencoba hal baru, seperti membaca buku modern, mencoba peralatan baru, atau bahkan sekadar bertanya tentang dunia luar. Namun sebagian besar menolak. "Mengapa kita harus berubah? Hidup kita baik-baik saja." Haruki frustrasi, namun ia tidak menyerah. Ia meminta bantuan pada teman masa kecilnya Yui yang percaya bahwa desa mereka tidak bisa selamanya hidup dalam bayangan masa lalu. Bersama mereka mulai memperkenalkan perubahan kecil. Hari kedua, Haruki dan Yui mengajak anak-anak desa untuk menulis impian mereka. Beberapa menulis bahwa mereka ingin melihat dunia luar, belajar lebih banyak, atau sekadar mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Hari ketiga, perubahan mulai terlihat. Malam itu Haruki kembali ke kuil. "Aku melihat harapan di mata mereka. Berikan waktu mereka kembali." Jiku Nusuto menatapnya lama lalu akhirnya membunyikan loncengnya. Keesokan harinya, Haruki melihat perbedaan di desanya, di mana orang-orang mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan. Anak-anak berlari dengan penuh semangat, sementara orang dewasa mulai bertukar cerita menciptakan suasana yang penuh harapan. Haruki menatap langit, merenungkan perubahannya dan menyadari bahwa mungkin waktu tidak pernah dicuri. Mungkin kita sendiri yang kadang takut untuk melangkah maju, pikir Haruki merasakan kekuatan dalam kata-kata itu. Di tempat lain di atas bukit yang menghadap desa, sosok Jiku Nusuto tersenyum samar sebelum menghilang bersama angin. Saat Jiku Nusuto menghilang, rasa damai melingkupi desa, menciptakan harapan baru di hati setiap orang. Perbincangan yang hangat menggema di antara mereka, seolah-olah setiap kata menjadi langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Haruki merasa semangat baru menyala dalam dirinya, menginspirasi dia untuk ikut serta dalam perubahan yang sedang terjadi.